Maaf mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo. Saya juga tidak punya kapasitas, ya karena saya tidak punya kekuasaan. Barang bukti apa saja, kan itu. Oke ya, sudah ada SPDP atas nama tersangka HT. Saya justru berharap, saya meminta kepada pemerintah membuka dan mengungkap seterang mungkin. Buka nurani Anda bahwa di balik kebebasan Anda ada saudara saya yang terbunuh, ada keluarga almarhum yang mengalami penderitaan seumur hidup. Siapa yang dianggap terlibat pada penyimpangan yang mungkin terjadi, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka tahan. tolong juga diungkap, ditunjuk, dan nantinya diusut. Harus saya mengatakan bahwa ini rekayasa, itu butuh perjuangan berat. Butuh sebuah keberanian mengungkap kebenaran itu. Antasari dan Haritanu adalah saksi SBY lakukan abuse of power. Pernyataan SBY tentang abuse of power rupanya sudah dikonfirmasi oleh Syarif Hasan Demokrat. Dia mengatakan bahwa pernyataan SBY adalah warning kepada pemerintah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai pakar mantan, tentu saya tidak bisa tinggal diam. Ini berlebihan. Dalam catatan sejarah politik di Indonesia, sedikitnya ada 2 kejadian yang membuat kita semua harus sepakat bahwa SBY pada saat jadi presiden sudah melakukan abuse of power. Pertama, SBY meminta Antasari selaku ketua KPK saat itu untuk tidak menahan besannya, Aulia Pohan, mantan Deputi Gubernur BI yang menjadi tersangka kasus korupsi. Menurut pengakuan Antasari, Haritanu diutus oleh SBY untuknya mendatanginya dan menyampaikan pesan maha penting itu. Waduh Pak, saya mohon betul saya bisa ditendang dari Cikeas karena bagaimanapun nanti masa depan Bapak gimana? Kata Antasari menurikan ucapan Haritanu saat itu. Ucapan itu keluar karena Antasari menolak pesan yang dibawa oleh Haritanu yang merupakan suruhan SBY. Antasari bersikukuh untuk tetap menangkap besan SBY yang tersandung kasus korupsi sesuai prosedur di KPK. 2 bulan setelah kejadian ini, Antasari ditangkap polisi dengan tuduhan membunuh Nasruddin Zulkarnain, Direktur Putra Rajali Banjaran beberapa bulan lalu. Antasari pun sudah secara terbuka mengatakan bahwa dirinya curiga kasus itu tak terlepas dari kedatangan Haritanu ke rumahnya yang membawa pesan penting dari SBY. Yang menarik dari kejadian ini, pihak keluarga Nasruddin yang merupakan korban pembunuhan akhirnya malah mendukung Antasari. Padahal Antasari dituduh sebagai pembunuhnya dan divonis hukuman penjara. Pihak keluarga sampai sekarang masih penasaran siapa dalang di balik pembunuhan terhadap Nasruddin. Dan mereka tidak percaya jika Antasari lah yang melakukannya. Terlepas apakah kasus pembunuhan yang dituduhkan pada Antasari ini bagian dari abuse of power penguasa atau bukan, namun faktanya mengacu pada pengakuan Antasari. SBY telah melakukan abuse of power dengan mengutus Haritanu kepada Antasari selaku ketua KPK untuk tidak menahan besannya. Ini adalah contoh yang sangat konkret, sangat jelas melewati batas. Presiden kok ngatur-ngatur KPK? Mentang-mentang penguasa, jadi besannya tidak boleh ditangkap ya. Kedua, pada tahun 2013 lalu, SBY melakukan konferensi pers mengenai batalnya Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru atau PKBIB Zanuba Arifah Hafsah alias Yeni Wahid bergabung ke Partai Demokrat. SBY saat itu melakukan konferensi pers di kantor presiden. Konferensi pers itu jelas merupakan urusan partai, tapi disampaikan di kantor presiden. Nah, abuse of power itu seperti ini. Urusan partai tapi dilaksanakan di istana. Harusnya kalau SBY paham tentang hak dan kewajibannya, dia melakukan konferensi pers di kantor Demokrat dong, bukan malah di istana presiden. Selain 2 hal ini, mungkin masih banyak lagi tindakan abuse of power yang sudah dilakukan SBY dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tapi dalam pembahasan kita kali ini saya cukupkan 2 hal ini saja. Sampai di sini ketika SBY menyinggung abuse of power, kemudian dikonfirmasi oleh Syarif Hasan Demokrat sebagai warning kepada pemerintah. Jujur saya jadi bertanya-tanya. Apa SBY sedang menilai Jokowi sama seperti dirinya? Sehingga muncul ketakutan semacam itu.
Dalam hati kecil saya yang terdalam, sebenarnya kasihan juga ya melihat SBY yang terlihat justru ingin jadi presiden setelah lengser. Padahal dulu saat jadi presiden beneran dia sibuk bikin album dan menulis buku. Sekarang setelah tidak jadi presiden justru tidak ada album baru lagi. Ini kan apa-apaan. Tapi ya sudahlah. Sepertinya memang begitu maunya SBY, ingin tetap jadi presiden. Yang menjadi masalah adalah warning kepada pemerintah untuk tidak abuse of power. Padahal apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi sehingga SBY memberi warning seperti itu? Apa yang sudah dilakukan? Sebuah warning diberikan pasti karena ada tindakan yang sudah dilakukan. Logikanya kan begitu. Nggak mungkin ada warning untuk kondisi normal. Kita semua berpikir bahwa pernyataan abuse of power itu muncul karena diputuskannya presidential threshold 20% dalam Undang-Undang Pemilu di tahun 2019 kemarin. Karena SBY dan Prabowo sepakat untuk melanjutkan bahasan ini kepada MK. Pertanyaannya kemudian, apakah penetapan presidential threshold 20% ini dianggap sebuah tindakan yang mengarah pada abuse of power sehingga perlu diingatkan? Seharusnya tidak. Sebab presidential threshold itu dibahas terbuka di DPR. Bahwa kemudian hasil akhirnya tidak sesuai dengan keinginan SBY dan Prabowo. Boleh diprotes dan diproses sesuai aturan yang ada. Tapi jangan pernah mengatakan keputusan itu adalah bagian dari tindakan yang mengarah pada abuse of power. Karena itu tuduhan yang tidak ada kerbau dan kudanya, Pak. Begitulah kira-kira.